warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arwin Solidaya dengan NIM 2310101136. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester manajemen konflik yang diampu oleh Ibu Rismita Kustanti SEMM. Untuk soal yang nomor 1 yaitu jelaskan pengertian konflik dalam organisasi dan sebutkan minimal 3 penyebab beserta contohnya. Nah, konflik dalam organisasi adalah keadaan saat dua orang atau lebih memiliki perbedaan pendapat, tujuan atau cara kerja mereka sehingga menimbulkan ketegangan. Yang menyebabkan konflik tersebut ada 3. Yang pertama ada perbedaan tujuan. Untuk contohnya itu misal si Dewi ini ingin tugasnya cepat selesai pada hari ini, sedangkan si Feby ini ingin hasilnya lebih rapi walaupun tugasnya selesainya itu besok. Kemudian yang kedua ada perbedaan cara berpikir. Nah, dari penyebab perbedaan cara berpikir ini, untuk contohnya itu misal si Dewi ini suka bekerja dengan santai, sedangkan si Feby ini lebih suka bekerja dengan lebih cepat dan disiplin. Kemudian yang ketiga ada kurangnya komunikasi. Nah, dari penyebab kurangnya komunikasi ini, untuk contohnya misal si Dewi ini meminta bantuan lewat chat WhatsApp kepada si Feby, tetapi pesan yang dikirim si Dewi ini kurang jelas untuk dimengerti si Feby, sehingga si Feby ini salah bermaksud dari pesan tersebut, sehingga si Feby tersebut salah mengerjakan tugasnya. Kemudian yang soal nomor 2 ada studi kasus tentang tim proyek yang mengalami konflik karena perbedaan gaya kerja. Untuk yang A, identifikasi jenis konflik yang terjadi. Kemudian yang B, jelaskan strategi penyelesaiannya. Nah, dari studi kasus yang telah saya identifikasi, jenis konflik yang terjadi pada studi kasus tersebut adalah jenis konflik antar individu karena perbedaan gaya kerja dan cara penyelesaian tugasnya. Kemudian untuk strategi yang paling tepat untuk digunakan menyelesaikan konflik tersebut yaitu adalah kolaborasi atau kompromi, yaitu dengan berdiskusi dengan mencari jalan tengah agar kedua belah pihak tersebut sama-sama nyaman. Kemudian soal yang nomor 3 yaitu uraikan 5 penanganan konflik menurut Thomas Hillman beserta contohnya. Nah, 5 penanganan konflik menurut Thomas Hillman. Yang pertama ada menghindar, yang artinya itu memilih diam agar konflik itu tidak semakin besar. Misal contohnya si Dewi ini memilih tidak menanggapi candaan si Feby yang membuatnya kesal atau sakit hati. Tujuan tersebut menghindarinya itu dengan tujuan agar tidak terjadi pertengkaran atau permusuhan. Kemudian yang kedua ada mengalah, yaitu mengikuti pendapat orang lain demi menjaga hubungan baik. Nah, misalnya ini si Dewi ini setuju memakai ide si Feby walaupun menurut si Dewi ini ide si Feby itu kurang baik atau bahkan tidak baik, tetapi si Dewi ini demi menjaga hubungan baik si Feby itu si Dewi ini tetap memakai ide si Feby tersebut. Kemudian yang ketiga ada melawan, yang artinya itu mempertahankan pendapat sendiri karena merasa pendapatnya yang paling baik dan paling benar. Nah, misal contohnya ini si Dewi ini tetap ingin memakai caranya sendiri karena si Dewi itu merasa cara dari orang lain atau cara dari siapapun itu kurang baik dan kurang efektif. Kemudian yang keempat ada kolaborasi, yang artinya itu mencari solusi bersama-sama yang menguntungkan semua belah pihak. Contohnya ini si Dewi dan si Feby itu berdiskusi lalu menggabungkan ide-ide mereka untuk menghasilkan ide yang paling efektif dan efisien. Kemudian yang kelima ada kompromi, yaitu masing-masing semua belah pihak itu mengurangi keinginannya. Contohnya si Dewi ini ingin mulai rapatnya pada jam 8, sedangkan si Feby itu ingin mulai rapatnya pada jam 10. Akhirnya mereka berdua itu berkompromi untuk menghasilkan jam rapat yang paling efektif, yang paling ideal itu akhirnya mereka bersepakatan pada jam 9. Kemudian yang nomor 4 ada bandingkan pendekatan tradisional dan kolaboratif dalam penyelesaian konflik.
pendekatan tradisional itu menganggap konflik itu hal yang buruk dan harus dihindari karena bisa mengganggu pekerjaan. Sedangkan pendekatan kolaboratif yaitu menganggap konflik itu hal yang sangat wajar dan bisa menjadi cara mereka untuk menemukan solusi yang terbaik. Kemudian soal yang nomor 5, jelaskan langkah-langkah yang dilakukan manajer dalam menyelesaikan konflik antar divisi. Nah, langkah-langkah yang akan diambil yang pertama itu mengetahui masalah yang terjadi. Nah, misal saya sebagai seorang manajer itu saya akan mencari tahu apa sih masalah yang sebenarnya terjadi terlebih dahulu. Kemudian langkah yang kedua itu mendengarkan penjelasan dari semua pihak. Nah, saya itu akan mendengarkan dari semua belah pihak itu apa sih konflik yang terjadi. Kemudian yang ketiga mencari penyebab utama konflik. Nah, setelah mendengarkan dari semua belah pihak itu, saya akan mencari penyebab utama konflik tersebut apa sih. Kemudian yang keempat ada mengajak kedua belah pihak berdiskusi. Setelah mencari penyebab utama, saya itu akan mengajak kedua belah pihak yang bersangkutan itu akan berdiskusi untuk menghasilkan solusi yang adil. Itu adalah langkah yang kelima, yaitu menentukan solusi yang adil. Kemudian langkah yang keenam ada membuat kesepakatan bersama. Setelah menentukan solusi yang adil itu, dari menentukan solusi yang lebih adil itu akhirnya berdiskusi apa sih kesepakatan yang paling baik dari konflik tersebut. Setelah melakukan kesepakatan bersama, yang langkah yang ketujuh yaitu melakukan evaluasi agar konflik tidak terulang. Nah, setelah konflik itu selesai dari akibat kesepakatan bersama tersebut, saya tetap tidak meninggalkan konflik tersebut. Saya tetap melakukan atau memantau kedua belah pihak yang bersangkutan dari konflik tersebut untuk melakukan evaluasi yang di masa yang akan datang agar konflik itu tidak terulang. Sekian dari jawaban manajemen konflik UTS saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.